Belakangan ini, di jagat dunia hiburan tanah air, sedang ramai dengan artis transgender, di mana ia merupakan artis yang terlahir sebagai laki-laki, namun melakukan operasi kelamin hingga berubah menjadi wanita. Namun jauh sebelumnya, ada sederet artis transgender yang sudah terkenal yang kini sudah meninggal dunia. Yang mengejutkan adalah saat akhir hayatnya mereka memutuskan untuk merubah kembali penampilannya menjadi pria saat meninggal. Berikut deretan artis Indonesia yang berdandan ala perempuan ketika hidup, namun meninggal kembali jadi laki-laki. 1. Jeannie Stavia. Jeannie Stavia atau yang akrab disapa Avi ini menghembuskan nafas terakhir pada Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2006. Pemilik nama asli Joko Wiryanto Suwito ini dikenal lewat perannya dalam video klip band Naif, berjudul Posesif. Namanya langsung melejit, kisah masa lalunya yang seorang transgender berhasil merebut perhatian publik. Beberapa tahun mengecap mewahnya dunia hiburan, Avi harus menerima kenyataan pahit saat dirinya divonis menderita kanker paru-paru. Avi meninggal di RS Darmais, Jakarta setelah berjuang selama 4 bulan melawan penyakitnya. Selama berjuang melawan penyakitnya itu, tubuh Avi menjadi kurus. Avi sempat menjadi bahan pemberitaan ketika ia kedapatan memakai narkoba pada tahun 2003 lalu. Sebelum sakit, ia juga sempat muncul dengan kabar menghebohkan. Avi ingin menikah dengan seorang pria asal Belanda bernama Paul. Sayang pernikahan tersebut gagal karena Paul ternyata masih berstatus suami wanita lain. Sebelum meninggal, Avi memang sempat meminta bila dirinya meninggal, ia ingin didandani seperti pria dan mengenakan nama aslinya, Joko. Sesaat sebelum kepergiannya, tersebar foto Avi yang memprihatinkan, badan tinggal tulang berbalut kulitnya tak terlihat, sungguh tragis. Namun meski kerap berdandan ala wanita, Avi meminta pada sang ibu untuk dikuburkan selayaknya pria. Benar saja, saat meninggal, jasadnya didandani menggunakan setelan jas. Hal ini pun membuat sang ibu tersenyum getir dalam kesedihan. Anak kesayangannya ini ternyata mau kembali pada kodratnya sebagai pria. 2. Tata Dado. Pada tahun 2013 lalu, artis Tata Dado juga meninggal dunia. Ia menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin tanggal 18 Maret tahun 2013. Seperti diketahui ia kerap berdandan seperti wanita saat tampil di depan publik, dan memiliki grup bernama Silver Boy. Sebelum meninggal, pria bernama asli Safei Falivan Dado ini kondisinya memang sudah memprihatinkan. Dikutip dari tribunnews.com, beberapa hari sebelumnya, keluarganya berkumpul di kediamannya, Komplek Mas Naga, Bekasi Barat. Saat itu, Tata sempat bereaksi, tangan dan matanya bergerak. Raut wajahnya tampak bahagia. Segenap keluarga mengira kondisi Tata mengalami perkembangan yang mengarah pada kesembuhan penyakitnya. Harapan tersebut membuncah, sebab Tata sempat tidak sadarkan diri karena penyakit diabetes dan stroke yang dideritanya sejak 2011. Namun, hari ini situasinya berubah. Tata menghembuskan napas terakhirnya. Dokter memastikannya pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, komedian yang membintangi Lenong Rumpi itu sempat tersenyum. Enggak ada isyarat apa-apa, Tata meninggalnya mulus banget. Sebelum meninggal, Tata sempat tersenyum. Terus dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Ucap Rudi, manajer Tata Dado, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2013, saat ditemui di rumah duka. Sebagai manajer sekaligus sahabat, Rudi ikhlas dengan kenyataan tersebut. 3. Ade Juwita. Komedian Ade Juwita meninggal dunia di kampung halamannya, Sorong, Papua, di usianya yang ke-45 tahun. Pria bernama asli Johnny Libertiva Ateva meninggal di RSUD Sorong, Papua pada Jumat pukul 7.40 waktu Indonesia Timur. Kabar itu pun dibenarkan oleh rekan seprofesi Ade, Debbie Sahertian, 52, iya, benar tadi dikabarin sama rekan sesama komedian, Harry De Vretes kalau Ade meninggal di RSUD Sorong, Papua. Tuturnya, Jumat, tanggal 6 November tahun 2015, dikutip dari tribunnews.com. Debbie mengatakan, komedian Lenong Rumpi itu meninggal karena penyakit asam lambung akut yang menggerogoti kesehatannya beberapa bulan belakangan. Sudah beberapa bulan enggak ada kabar sih. Tetapi, 1 minggu lalu, sama Harry dikabarin kalau Ade masuk rumah sakit lagi karena penyakit asam lambung. Ucapnya, Debbie sendiri mengaku sudah lama tak mendengar kabar dari Ade. Pasalnya, selama ini, Ade tak lagi menetap di Jakarta. Ade hanya ke Jakarta jika ada keperluan syuting saja. Jadi, selama ini, Ade sudah 5 tahun belakangan bola-balik Jakarta Sorong.
Ade Juwita meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong, Papua, pada Jumat pukul 7.40 waktu Indonesia Timur. 4. Olga Syahputra. Olga Syahputra meninggal dunia tanggal 27 Maret tahun 2015 di Singapura setelah hampir setahun dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Olga Syahputra disebut-sebut mengidap selaput radang otak atau meningitis. Meski bukan transgender, namun penampilan dan gaya Olga selalu identik dengan kepribadian wanita. Tak ada yang menyangka, Olga Syahputra meninggal dunia di usianya yang masih cukup muda yaitu 32 tahun dan di tengah karirnya yang sedang naik daun. Meski kerap berpenampilan layaknya perempuan, namun Olga tetap dimakamkan secara laki-laki karena memang Olga tak pernah melakukan operasi kelamin dan masih murni meninggal dalam keadaan yang baik. 5. Dorce Gamalama. Dorce Gamalama meninggal dunia pada Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan terpapar COVID-19 di RSPP Simpruk, Jakarta. Ia sempat dirawat di UCI selama kurang lebih 1 minggu karena kondisi kesehatannya menurun. Sebelum meninggal, Dorce mengeluarkan wasit bahwa ia ingin dimakamkan sebagai wanita, bukan tanpa alasan. Dorce mengaku karena ia sudah bukan lagi berkelamin pria, ia sebagai saya sekarang. Karena setelah saya operasi, saya punya kelamin perempuan, mandikan saya dengan perempuan. Sebagai perempuan, kata Dorce Gamalama kepada Denny Sumargo. Namun, wasiat Dorce justru menuai pro dan kontra. Salah seorang pemuka agama, Gus Miftah, tidak setuju Dorce dimakamkan sebagai perempuan dan menurutnya hal itu melawan kodrat dalam Islam. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia hidup. Lah orang yang lahirnya sebagai laki-laki, harus dikuburkan secara laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan. Lah ini wasiat, seperti yang saya bilang, kalau wasiatnya bertentangan dengan syariat yang gak usah dilaksanakan. Jelas Gus Miftah. Kalau saya nggak setuju karena dia laki-laki tapi katanya, kan sudah disahkan oleh hukum. Ya masa takdir kalah sama sosial kultural, sambungnya. Dorce yang tidak terima dengan pernyataan Gus Miftah sempat melawan. Ia menyatakan tidak ingin ada pemuka agama yang mencampuri urusan kematiannya. Kepada kiai dan ustaz yang menerangkan kematian saya, yang memandikan saya, menguburkan saya, biarkanlah keluarga saya yang akan mengurus saya. Mau kain kafannya 7 lapis, 8 lapis, saya serahkan kepada yang mengurus, silakan keluarga saya yang mengurus, kata Dorce. Mau laki-laki boleh, perempuan boleh, siapa saja boleh, jadi kiai yang udah terkenal jangan memberikan komentar yang kurang baik. Harusnya Anda memberikan suguhan dan imbauan kepada seseorang siapapun. Karena saya seorang manusia yang memiliki tanggung jawab. Dikabarkan ada perdebatan cukup panjang dalam keluarga Dorce yang hadir di RSPP Simpruk, tempat Dorce disemayamkan. Perdebatan itu berisi soal apakah Dorce akan dimakamkan sebagai pria atau sebagai wanita.